Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Sialan! Tanpa diduga, eyeliner yang telah diselidiki oleh klan Sanhui secara diam-diam di suku sebelumnya tidak sepenuhnya dihapus. Bagaimanapun juga, kami melakukan kesalahan. Wajah King Shu penuh warna sedih. Oh, konon, kedua klan Anda telah berperang sebelum Anda. Jadi mengapa Anda harus mengambil risiko memasuki daerah berbahaya ini dengan cepat? Su yang bingung dengan ini, jadi dia bertanya. Xuan Kun, patriark dari garis Sanhui, telah melangkah ke alam jiwa bela diri agung dan menyempurnakan pola kutukan atribut petir terkuat. Sekarang kita bukan lawannya sama sekali. Hanya dengan mendapatkan api di hutan terpencil ini kita dapat memenangkan kemungkinan mereka. Seperti yang dikatakan Ling Qingshu, dia menganggukkan tanda klan di dahinya. Ini adalah simbol api misterius, dan itu juga merupakan kepercayaan dari garis gembala kami. Menurut legenda, bertahun-tahun yang lalu, di bawah kawah vulkanik terdalam dari hutan lebat ini, api misterius yang sebenarnya muncul, yang mampu memurnikan terkuat di dunia. Pola kutukan besar. Inilah satu-satunya tujuan perjalanan kita. Long Kun menghela nafas tak berdaya, kalian orang-orang di suku ini benar-benar jujur. Bukankah menurutmu ini hanya legenda, tidak ada kekuatan api sama sekali? Ling Qingshu tidak banyak bicara, hanya membentangkan telapak tangannya, pola kutukan api yang tak tertandingi muncul. Jika tidak ada warisan awal dari benih api, dari mana kemuliaan garis pastoral kita berasal? Ribuan tahun yang lalu, seluruh Yunqiu adalah wilayah kita, dan semua ras lain harus tunduk kepada kita. Inilah yang mereka andalkan pada kekuatan api. Su yang menghela nafas ringan, tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena Anda bersikeras mencari api, beritahu kami di mana Anda berada. Hanya dengan bantuan kami Anda dapat terlibat dalam kekuatan api. Ling Qingshu tenggelam dalam pikirannya, tetapi lusinan elit di klan di belakangnya saling memandang dan akhirnya mengangguk setelah berpikir lama. Saat ini, lebih baik memiliki lebih banyak orang daripada lebih sedikit orang. Orang-orang ini juga seharusnya tidak terlihat jahat. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka ingin membantu kita, tidak diragukan lagi adalah hal yang baik untuk mendapatkan bantuan mereka. Dalam situasi kita saat ini, Ling Qingshu akhirnya menganggukkan kepalanya, terima kasih banyak. Selama saya bisa membantu kami mendapatkan api, saya akan selalu menjadi sekutu Anda di masa depan di garis Mu Shen. Xiao tuan-tuan tanpa daya merentangkan tangannya, kamu bahkan tidak memiliki sukunya. Apa gunanya membuat cek kosong seperti itu? Lebih baik memberikan sesuatu yang praktis. Ling Qingshu melirik gadis kecil itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana, jika kami membantu Anda mendapatkan api, dan berhasil menghancurkan ancaman garis Sanhui, dan membantu balas dendam suku Anda yang jatuh, mulai sekarang, Anda akan menjadi rombongan bos kami, dan mengikuti kami untuk meninggalkan tempat ini, dan sang patriark. Pengiriman lokasi kepada orang lain. Xiao tuan-tuan cukup pintar, dan mengatakan pikiran Su Yang. Tidak. Dia calon patriark kita, hak apa yang harus Anda katakan padanya untuk pergi? Ling Qingshu melambaikan tangannya ke belakang, saya berjanji. Selama ada api, bahkan tanpa saya, klan Mu Shen juga dapat memiliki kesempatan untuk bangkit. Melihat mata tegas Ling Qingshu, pikiran Su Yang tampaknya telah kembali ke waktu ketika dia baru saja meninggalkan celah dan kembali ke Tianlanzong. Zongmen dikepung, dan penampilannya yang pantang menyerah masih begitu dalam. Bahkan di dunia fantasi, sifat seseorang tidak akan berubah. Su yang sangat yakin bahwa selalu ada eksistensi yang dapat membantu timnya kembali ke dunia nyata dan membebaskan diri dari belenggu menara yang tak berujung. Akhirnya, tim diperkuat sekali untuk sementara, dan di bawah kepemimpinan Qingshu, sekelompok orang berjalan menuju daerah vulkanik tengah. Semakin banyak Anda pergi ke hutan, semakin tinggi suhu di udara, dan semakin besar tekanan pada setiap orang. Untungnya, kekuatan komprehensif setiap orang relatif kuat, dan hanya atribut suhu tinggi tidak dapat membuat semua orang mengalami penindasan yang fatal.
Terlebih lagi, ada bos sungguhan seperti Su Yang dan Wu Shuang di dalam tim, dan faktor lingkungan eksternal belaka tidak pernah dapat mengancam laju tim secara keseluruhan. 2 hari kemudian, Su Yang dan yang lainnya tiba di inti hutan beracun, yang berada di dekat gunung berapi beracun. Melonjak ke langit, Su Yang mendapat perspektif menghadap gunung berapi dengan bantuan kendaraan Sambi, dan segera melihat api merah keemasan menyala di tengah gunung berapi. Benar saja, memang ada api yang memiliki tanda yang sama di kepalamu di tengah-tengah gunung berapi itu. Ling Qingshu dan yang lainnya tampak sangat bersemangat. Hebat! Kecemerlangan garis kita akhirnya bisa direproduksi. Ling Qingshu harus mengambilnya secara pribadi, tetapi tanpa daya, suhu tinggi di dalam gunung berapi itu terlalu ganas, dia sendiri bahkan tidak bisa memadamkan api, bahkan jika dia dekat dengannya. Ku bilang, jangan sia-siakan usahamu. Serahkan saja pada bos kita. Selain dia, kurasa tidak ada orang di tim ini yang bisa memiliki kemampuan ini. Long Kun mengatakan ini, mengandalkan penilaiannya sendiri, meski dasar Putri Wu Shuang diabaikan olehnya, Su Yang memang satu-satunya orang dengan kemampuan seperti itu. Pedang Syura dipanggil olehnya, dan aura pedang yang kuat dilepaskan ke sekitarnya, mengalir ke kedalaman kawah di bawah bimbingan kekuatan Su Yang. Gemuruh. Tetapi ketika suara kekerasan meletus, warna hitam yang tak berujung hampir sepenuhnya menelan kekuatan api jauh di dalam kawah. Segera setelah itu, kekuatan menelan yang kuat dengan cepat mengunci api, dan di bawah kendali Su Yang, pedang Syura terbang keluar dari kawah dengan api itu. Astaga! Kamu benar-benar berhasil. Ling Qingshu benar-benar terpana oleh Su Yang saat ini, ketika dia melihat Su Yang memegang pedang Syura berdiri dengan bangga di kehampaan dan memegang api yang terang di tangan yang lain, matanya bersinar dengan kegembiraan dan kekaguman. Setelah mendarat lagi, Su Yang tidak menyerahkan api kepada Ling Qingshu sejak awal. Benda ini terlalu panas dan ganas. Aku perlu waktu untuk mendinginkannya sebelum memberikannya kepadamu, jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, bahkan jika itu ditelan secara paksa ke dalam tubuhmu, itu mungkin akan terjadi. Benar-benar menghapus Anda, jangankan apakah basis kultivasi dapat dipertahankan, apakah Anda dapat bertahan masih belum diketahui. Ling Qingshu tidak membantah Su Yang. Dari sudut pandangnya, Su Yang seperti penyelamat di garisnya sendiri. Kekuatannya adalah jaminan hak terbesarnya untuk berbicara. Bahkan puluhan orang Zhuanghan di belakang Qingshu tidak berani. Jika Anda mengabaikan Su Yang sama sekali, Anda secara alami akan mematuhinya. Setelah 2 jam penuh, kekuatan Su Yang Xiuluo benar-benar mendinginkan api, dan menyerap sebagian api ke dalam tubuh. Ini adalah pencapaiannya, dan dia dengan lega menyerahkan api ke Qingshu. Rao begitu, ketika kekuatan api ini disajikan dengan sempurna, Qingshu tampaknya masih sedikit berjuang untuk menelannya. Tuan Lingsa, apakah Anda dalam bahaya? Qingshu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, demi harapan orang-orang, bahkan jika kamu ingin masuk neraka, kamu tidak akan ragu-ragu. Orang-orang dari klan Mu Shen, terima kasih atas berkah Anda. Saya telah berhasil memperoleh benih api Mu Shen yang legendaris. Klan Mu Shen akan mengantarkan babak baru kebangkitan. Saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Tolong istirahatlah dengan damai. Ling Qingshu terlihat sangat bersemangat saat ini. Kapanpun dia memikirkan kematian tragis anggota klannya di tangan klan San Hui, kebencian di hati Ling Qingshu akan membara seperti api semacam ini. Dia tidak sabar untuk menyelesaikan melahap api, dan kemudian memimpin semua orang untuk sepenuhnya menggulingkan klan San Hui. Saya harus mengingatkan Anda bahwa kekuatan api jenis ini sangat kuat. Jika Anda ingin menyelesaikan pemurnian dalam satu tarikan napas, Anda tidak dapat menyelesaikannya tanpa bantuan orang luar. Lalu apa yang harus saya lakukan sesuai keinginan Anda? Ling Qingshu masih menghormati Su Yang di depannya. Meskipun dia tidak memiliki ingatannya sendiri di dunia nyata, dia tidak mengenali leluhurnya. Tetapi karena Su Yang membantunya memenangkan api, rasa syukur ini bukanlah caranya. Dijelaskan dengan kata-kata. Adapun ini, saya perlu menjaga tingkat tinggi keselarasan spiritual dengan Anda, sehingga memungkinkan untuk mencapai bimbingan simultan kepada Anda selama aktivitas melahap Anda, termasuk transmisi dan perlindungan energi. Jika tidak ada kekuatan ilahi saya untuk jaga meridian untuk Anda, setelah tertelan.
Sesuatu yang tidak biasa dalam prosesnya akan sangat berbahaya. Ling Qingshu secara alami mengerti apa arti api semacam ini. Jika dia terburu-buru mengambil risiko, dia mungkin akan membayar harga nyawanya. Sebagai patriark garis keturunan Mu Shen saat ini, dia secara alami bukanlah orang yang takut mati, tetapi dia harus hidup sebelum dia menyelesaikan misinya. Ayang, harapan garis gembalaku ada di tanganmu. Selama kamu bisa memastikan bahwa aku bisa melahap kekuatan api dengan sempurna, hidupku akan menjadi milikmu di masa depan. Su yang menunjukkan senyum puas. Anda harus menjaga hidup Anda untuk diri sendiri. Saya tidak menginginkannya, tetapi Anda tidak dapat mengubah takdir untuk bergabung dengan tim saya. Jangan khawatir, Anda tidak akan ada hubungannya dengan saya. Untuk beberapa alasan, Ling Qingshu, yang telah kehilangan ingatan dunia nyata, bertemu dengan tatapan Su Yang, dan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Tampaknya orang ini dilahirkan dengan perasaan dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Sekarang tutup matamu dan sesuaikan keadaanmu sesuai dengan petunjukku, ayo mulai sekarang. Su yang layak menjadi inti mutlak dan pemimpin spiritual seluruh tim. Begitu suara itu turun, rekan satu tim di sekitarnya secara sadar menyebar untuk memberi ruang bagi mereka berdua dan melindungi hukum. Inilah yang paling bisa dibawa oleh tim dan mitra ke Su Yang. Berdiri saja dan lakukan sesuatu untuknya ketika dia kadang-kadang membutuhkannya. Paha yang sangat tebal ini bisa bertahan seumur hidup. Mengikuti bimbingan Su Yang, Ling Qingshu dengan cepat memasuki keadaan pikiran yang sempurna dan menjaga satu pikiran, dan emosinya benar-benar tenang. Anda tahu, bahkan Su yang belum mencoba proses melahap api, tetapi karena dia cukup kuat untuk memantau meridian Ling Qingshu 100% dengan kekuatan mentalnya sendiri, ini dapat memastikan bahwa tubuhnya tidak akan mengalami masalah. Mulai. Mata Su yang masih tertutup, tetapi dia menunjukkan aura hitam yang sangat pekat, mengunci tubuh api merah di depannya, dan perlahan membimbingnya ke atas kepala Ling Qingshu. Dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar bisa membungkus benih yang tidak bisa padam ini sepenuhnya dengan kekuatan ilahi sendiri tanpa benar-benar dilebur olehnya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Para prajurit klan Faun di sekitarnya semua terpana dan saling menatap. Tidak ada yang bisa percaya bahwa metode seperti itu akan ditampilkan oleh pria yang sangat muda di depannya. Sebagai generasi yang lebih muda, keberadaan Su yang membuat orang-orang ini merasa malu. Itu orang yang sama. Mengapa dia harus mengandalkan seorang wanita untuk menyelamatkan suku, tetapi pria di depannya dapat melindungi begitu banyak teman di sekitarnya dari langit hingga bumi dengan kekuatannya sendiri, dan dia maha kuasa. Ini celahnya. Kekuatan-kekuatan menentukan cara hidup yang berbeda untuk orang yang berbeda. Dan kehidupan Su yang ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Cahaya dari benih api benar-benar berasimilasi menjadi hitam, menjaga komunikasi yang relatif lengkap dengan kekuatan Asura Su Yang, dan mulai berbaur dengan Dantian Ling Qingshu di bawah bimbingannya. Alasan dipilihnya posisi ini adalah karena sebagai seorang warrior, Dantian, terutama area di mana pemegang energi pola kutukan pertama kali terbuka, merupakan bagian inti vena tubuh yang paling keras dari tubuh pejuang. Dengan premis tidak merusak tubuh, itu membantu Ling Qingshu untuk beradaptasi dengan kekuatan dan suhu api terlebih dahulu. Prinsip ini seperti mandi air panas, pertama-tama harus dimulai dari kaki, kemudian secara bertahap menembus ke seluruh tubuh setelah anggota tubuh bagian bawah mulai beradaptasi dengan suhu air panas, dan apinya tetap sama. Lebih penting lagi, jantung dan organ tubuh manusia yang paling kritis berada di tubuh bagian atas. Jika api masuk ke tubuh dari bagian lain terlebih dahulu, rasa sakit yang hebat akan langsung menghapus meridiannya. Setelah energi mental runtuh, api datang dengan api misterius. Wei benar-benar di luar kendali, dan Ling Qingshu bahkan mungkin dibakar hidup-hidup. Pada saat ini, Ling Qingshu dengan cepat mengirimkan energi api yang tak berujung ke dantiannya, dan hampir seketika, pola kutukan gadis ini di seluruh tubuh tetapi tersembunyi di dalam tubuh benar-benar menyala. Setiap inci kulit dari kepala sampai kaki ditutupi dengan garis kutukan merah tua. Itulah efek dari energi garis kutukan yang terisi secara instan. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan dari api misterius? Untuk melindungi kita, Tuhan hampir mengeringkan semua kekuatan yang tersimpan dalam pola kutukan untuk melindungi kita dan melawan binatang buas yang kuat di hutan yang sunyi. Kekuatan ini ditambah dengan kultivasi.
Dengan bakat seorang dewasa, dibutuhkan setidaknya setengah bulan. Tapi api semacam ini menyebabkan pola kutukan terisi sepenuhnya dalam sekejap, itu luar biasa. Mitra Su yang ini semuanya berasal dari ibu kota raja para dewa. Mereka hanya mengetahui kekuatan para dewa, dan kebanyakan dari mereka adalah pendekar pedang yang secara langsung berafiliasi dengan dewa bela diri dari ibu kota raja. Mereka tidak terlalu dingin tentang kutukan garis, yang bergantung pada kekuatan eksternal. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya melihat ke bawah padanya, jadi semua orang tidak memahami ambang pintu di area ini. Tapi kali ini, ketika Su yang mengamati di pembuluh darah tubuh Ling Qingshu, dia menemukan bahwa kekuatan pola kutukan ini adalah untuk mengatur dan menyimpan vitalitas langit dan bumi yang paling dasar dan atribut elemen sesuai dengan hukum tertentu. Dirilis dan digunakan bila perlu adalah acara berkultivasi dengan cara yang berbeda. Sederhananya, selama Anda bekerja keras dengan cara ini, Anda dapat sedikit banyak mewarisi kekuatan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup Anda. Tidak perlu seperti kultivasi, mempertimbangkan semua jenis bakat. Tentu saja, kultivasi adalah penggunaan kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya untuk mengubah kekuatan sendiri. Kekuatan pola kutukan ini hanya disegel sementara di dalam tubuh dengan menggunakan media pola kutukan, dan tubuh meridian itu sendiri belum ditingkatkan secara signifikan. Su yang tidak menyangka ini akan menjadi bahaya tersembunyi yang fatal yang terungkap selama melahap api. UPS, gadis ini tampaknya memiliki insting kultivasinya yang semuanya tertutup debu, dan dia bahkan tidak melakukannya dengan lancar ketika dia mengarahkan nafas ke meridian. Kekuatan api yang dalam yang tinggal di dantian hampir masih mempertahankan ukuran aslinya. Jika tidak bisa segera dikeluarkan, menelan benar-benar menjadi bagian dari tubuh sendiri, dan jika ini terus berlanjut, saya khawatir akan ada bahaya laut kesadaran dihancurkan. Berpikir seperti ini dalam pikirannya, Su yang segera memberi Ling Qingshu panduan yang sesuai, dan selanjutnya mendesaknya untuk mempercepat ritme pemurniannya. Tapi yang memalukan, gadis ini hanya cemas, dia sangat ingin menelan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan dan metode untuk mencocokkannya. Dia hampir sepanjang waktu mengandalkan Su yang agak memalukan. Seiring waktu berlalu sedikit, seluruh proses melahap jauh lebih lambat dari yang diperkirakan semua orang, dan dalam sekejap mata, malam tiba setelah senja. Menguap. Long Kun menepuk mulutnya dan meregangkan pinggangnya, sudah agak mengantuk. Masyarakat sekitar Huahua dan yang lainnya semakin lelah karena tidak adanya pondasi yang kuat dalam bercocok tanam. Di kawasan inti hutan yang sunyi ini cepat lelah. Kamu kembali ke kendaraan dan istirahat, aku akan menjaga mereka berdua. Long Kun dan yang lainnya tidak sopan, bagaimanapun juga, sepertinya tidak akan ada binatang buas yang menyerang tempat ini. Nah, Sister Lala Wushuang, jika kamu juga lelah, ingatlah untuk memanggil kami untuk menggantikanmu. Tuan-tuan kecil yang lucu juga meregangkan pinggangnya, Wushuang meremas wajahnya dan mengangguk sambil tersenyum. Jika orang-orang ini tahu bahwa Wushuang adalah putri tertua tertinggi di kerajaan para dewa, mereka pasti sudah lama beristirahat. Itu adalah gadis Ling Yao, karena dia adalah pendekar pedang tingkat tinggi, dan kebugaran fisiknya sangat kuat. Setelah Tong Wushuang menyapanya, dia mencari tempat di luar kawah. Aku tidak lelah. Mari tetap bersamamu. Ia juga dianggap sebagai pengasuh. Panggil saja aku jika ada yang harus dilakukan. Wushuang mengangguk sebagai jawaban, dan orang-orang gagah lainnya dari klan penggembala juga berinisiatif untuk berbagi beberapa tugas dengan Ling Yao. Mereka dipisahkan menjadi lingkaran luar yang besar, yang dianggap telah menciptakan makanan terbaik untuk orang dewasa keluarga dan lingkungan Su Yang. Melihat Su Yang dengan tenang, dia tidak bisa melihat dengan kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi. Dari awal hingga akhir, Su Yang melakukan semuanya sendiri, berbagi sebagian besar kekuatan pembakaran api dengan kekuatan dan warisannya sendiri untuk memastikan stabilitas gadis ini. Lingkungan yang melahap api. Setelah mengalami baptisan burung layang-layang ini, kekuatan fisik Ling Qingshu telah menjadi yang terkuat di tim kecuali Su Yang dan Wushuang. Di malam yang gelap, cahaya di luar kawah sangat terang. Menelan telah mencapai tahap putih panas, gadis Ling Qingshu telah benar-benar berubah menjadi merah keemasan, duduk di malam yang gelap seperti manusia api. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa lingkungan yang melahap ini seharusnya sangat tersembunyi dan aman,
tetapi pada saat yang hampir bersamaan, krisis besar muncul begitu saja. Engah! Tanpa peringatan, sekelompok orang berkulit hitam yang keluar melalui hutan lebat di malam yang gelap diam-diam melenyapkan anggota faun penjaga yang tertidur di pinggiran terluar, dan benar-benar menghapus jejak hidupnya hanya dengan satu pembunuhan, tembakannya ganas, dan pada pandangan pertama, dia sudah siap. Ini tidak sesederhana pertemuan. Tekanan diam-diam dan ancaman kematian dengan cepat meresap, dan orang-orang kuat lainnya dari garis peternakan tampaknya tidak segera bereaksi, dan nyawa mereka musnah satu demi satu. Hanya saja dua orang yang tersisa sedikit lebih waspada, dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Seseorang menyerbu. Setelah mengeluarkan peringatan seperti itu, prajurit faun itu menyeka lehernya. Bagaimana Ling Yao ada? Sebagai wakil komandan Royal Mercenary of the King of Gods, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang dari garis gembala. Setelah mendeteksi sesuatu yang salah, dia segera mengeluarkan sinyal peringatan ke Wushuang, dan pada saat yang sama dia pindah ke barat daya. Yaitu, arah beberapa orang Mu Shen Clan dengan cepat ditekan. Patriark merasakan nafas kuat prajurit mendekat, itu pasti salah satu dari orang-orang yang pernah ke sini sebelumnya. Pria bertopeng hitam berkepala itu mencibir, jangan buang waktu bersamanya, tim itu bukan tunggul yang baik. Lepaskan saja seekor hewan pembiakan untuk menjeratnya. Tujuan kita adalah api, dan wanita bernama Ziling. Iya. Sedikit yang mereka tahu bahwa kelompok penyerang ini bukanlah yang lain, tetapi klan Dangyang yang baru saja menerima Suyang dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang-orang dalam kelompok ini sebenarnya adalah ambisi serigala. Suyang dan yang lainnya bahkan lebih tidak jelas, bahkan kehancuran klan Mu Shen adalah karena mereka salah mengirimkan informasi, sengaja memanfaatkan tidak adanya kekuatan inti utama dari klan Mu Shen untuk menghasut serangan oleh klan San Hui. Pada saat ini, setelah menerima sinyal eksklusif dari Ling Yao yang didedikasikan untuk para penjaga kerajaan para dewa, wajah Wushuang menunjukkan jejak penghinaan. Alih-alih sedikitpun warna ketegangan dan kewaspadaan, dia memunculkan senyuman. Akhirnya, lusinan bayangan hitam satu demi satu, mengikuti petunjuk nyala api di puncak gunung, datang ke Wushuang beberapa ratus meter jauhnya. Tanpa diduga, pelakunya sebenarnya adalah kamu, klan Dangyang. Suara Wushuang tampak halus dan dingin di malam yang diterangi sinar bulan ini terlepas dari postur tubuhnya. Hanya mendengarkan suara ini, jenis keanggunan dan sikap yang dimiliki secara eksklusif oleh kelas atas tidak sebanding dengan orang-orang biasa ini. Wushuang saat ini lebih seperti dewa yang dingin dan sombong, memandang rendah semut ini yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati oleh dirinya sendiri. Kamu sangat pintar, gadis kecil, meskipun kita telah menyembunyikan nafas kita dan ditutupi oleh racun hutan yang beracun, kamu telah menemukannya dengan mudah. Ya, ini kami. Kepala keluarga berkulit perunggu dari klan Dangyang akhirnya melepas topengnya, wajahnya terlihat sangat menakjubkan, tapi senyum itu sepertinya membuktikan ambisinya yang disengaja, dan sepertinya dia akan menjadi kenyataan. Bisakah Anda memberitahu saya, rencana persis apa yang Anda miliki? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Ini sangat sederhana. Selusin atau lebih anggota silsilah faun yang Anda lihat sebenarnya adalah tawanan kami, bukan yang disebut pengungsi, karena semua ini, termasuk serangan klan San Hui terhadap klan faun, adalah kami merencanakannya. Dan tujuan sebenarnya kami melakukan ini adalah untuk mendapatkan api. Kekuatan ini cukup bagi kita untuk menggantikan klan Mu Shen dan menjadi Raja Abadi Unqiuling,